فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita selesai dari pembahasan Islam yang ke-8, yaitu terkait mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Setelah kita rinci, ada 3 perincian hukum dalam masalah ini. Yang pertama, hukumnya kafir murtad sebagaimana dia maksud dalam pembatal Islam ini. Kemudian yang kedua, dosa besar, kesesatan besar. Dan yang ketiga, hukumnya boleh dengan kadarnya. Saya ketika seseorang terpaksa karena kelemahannya. Sekarang kita masuk pembatal Islam yang ke-9. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah, At-tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruj 'an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadir al-khuruj 'an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Pembatal yang ke-9, siapa saja yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia diperbolehkan baginya untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana boleh bagi Khadir untuk keluar dari syariat Musa alaihi salam. Karena Nabi Khadir dia tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Nah, mereka berkeyakinan bahwasanya ada dari kalangan umat ini, apakah itu wali ataukah kiai ataukah sayyid atau habib, yang diberi keluasan untuk keluar dari syariat Muhammad, tidak menjalankan syariat, tidak sholat, tidak menghadiri Jum'ah, dengan alasan mereka telah sampai tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan hakikat misalnya. Maka yang seperti ini hukumnya kafir. Sebab Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keseluruhan umat jin maupun manusia. Tidak ada seorang pun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hak untuk beribadah kepada Allah dengan selain syariat beliau. Nah, pembatal Islam yang ke-9 ini, akhwan, masuk kategori bantahan terhadap orang-orang ahli tasawuf, orang-orang sufiyah. Yang banyak dari mereka berkeyakinan tentang bolehnya keluar dari tuntunan syariat
yang menurut mereka syariat yang zahir, syariat Nabi Muhammad SAW, apabila mereka telah mencapai tingkatan yakin. Berdalil dengan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Nah, mereka memaknakan al-yaqin bahwasanya kalau sudah mencapai tingkatan yakin, tingkatan hakiki, tingkatan orang-orang khusus, berarti apa? Tidak perlu ibadah yang zahir lagi. Ibadah mereka tinggal ibadah batin. Maka ini adalah apa? Keyakinan sesat, keyakinan murtad. Paham? Baik, siapa yang punya keyakinan ini? Amar? Firqah apa? Yang berkeyakinan bolehnya ada sebagian golongan yang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, firqah sufi, nah, yang telah mencapai tingkatan hulu, ahli tasawuf. Nah, kita baca penjelasan syarih hafizahullah ta'ala. Mimma yajibu an yu'lam anna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'il insi wal jinni falam yabqa insiyyun wala jinniyun illa wajaba alaihi al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattiba'uh. Di antara perkara yang wajib untuk diilmui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keseluruhan manusia dan jin. Apa dalilnya ini? Kalau Nabi kita diutus kepada keseluruhan manusia juga keseluruhan jin. Mujahid. Tayyib, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali kepada keseluruhan manusia. Dan annas akhwan digunakan dalam lughah Arabiyah bukan hanya untuk manusia tok, tapi juga masuk di dalamnya jin. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni. Menunjukkan jin pun dinamakan anas. Nah, berarti ayat tadi jelas, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kepada keseluruhan anas, yaitu keseluruhan manusia dan keseluruhan jin. Dan dalam hadis wa ursiltu ilal khalqi kaffah, dan aku diutus kepada para makhluk secara keseluruhan. Maksudnya mukallafin, yaitu jin dan manusia. Sehingga tidak tersisa satu manusia pun serta satu jin pun kecuali wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan wajib mengikutinya. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kewajiban ini dari mereka-mereka yang apa? Yang hidup setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Adapun sebelum diutusnya beliau SAW, maka perkaranya lain. Nah, jadi pembicaraan kita terkait mereka-mereka yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka wajib untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad. Bahkan yang sudah mengatakan mengikuti Nabi dan Rasul sebelumnya wajib untuk apa? Untuk menerima syariat Nabi Muhammad. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar.
Yang jelas Yahudi atau Nasrani mendengar Nabi sudah diutus kok tidak mau beriman, maka dia menjadi penghuni neraka. Karena tidak boleh dia keluar dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa alaihi an yusaddiqahu fima akhbar. Maka wajib atas setiap jin dan manusia untuk membenarkan kabar-kabar yang disampaikan oleh Nabi. Membenarkan Nabi pada semua kabar-kabarnya. Wa yuti'ahu fima amar, dan wajib untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua perintah-perintahnya. Wa man qamat alaihi al-hujjatu bi risalatihi falam yu'min bihi fahuwa kafir. Dan siapa saja yang telah tegak hujjah dengan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengetahui beliau telah diutus, mendengar kabar beliau telah diutus, kemudian dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dihukumi apa? Kafir. Sawa'un kana insiyan au jinniyan, sama saja apakah dia itu manusia ataupun jin. Baik. Ini kalimat padat, harus dipahami dengan baik. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mab'utsun ila tsaqalain. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada tsaqalain. Yang dimaksud dengan tsaqalain siapa? Yang dimaksud dengan tsaqalain indak ya syukran, jin dan manusia. Baik. Diistilahkan kedua jenis ini dengan tsaqalain. Kenapa Badri? Kenapa disebut dengan tsaqalain? Dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, summiya tsaqalain li'annahuma thiqalun 'alal ardi ahya'an wa amwata. Dinamakan jin dan manusia itu tsaqalain. Kenapa? Karena kedua jenis ini apa? Thiqalun 'alal ardi, memberat-berati bumi. Ya, menjadi beban bumi. Ketika hidup jelas dia nginjak-nginjak di atas bumi. Demikian pula ketika mati mereka berada di dalam perut bumi. Ini kalimat mudah dari Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Nah, summiya tsaqalain li'annahuma thiqalun 'alal ardi ahya'an wa amwata. Karena mereka apa? Memberat-berati bumi, jadi beban bagi bumi baik ketika hidup maupun ketika mati. Qala Allah Ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika kelak di hari kiamat bumi mengeluarkan apa? Athqalnya, menjadi bebannya yang tersimpan di bumi, yaitu apa? Mayat-mayat yang apa? Dikuburkan. Karena telah tiba hari kebangkitan. Baik. Dan di sana ada pendapat yang lain yang menerangkan tentang asal muasal atau hikmah kenapa dinamakan dengan tsaqalain. Yang kedua, alasannya li'annahum musaqqalun bit takalif. Karena mereka yang diberi beban dengan apa? Taklif, dengan pembebanan perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga, summiya bidzalika li'annahuma musaqqalani bidzunub. Dinamakan tsaqalain karena kedua jenis ini apa? Dibebani atau
berat ketika menghadap kepada Allah dengan dosa-dosa mereka lakukan. Baik. Ini 3 pendapat. Istinbat dari para ulama tentang kenapa jin dan manusia dinamakan dengan tsaqalain, yaitu karena thiqalun 'alal ardi, pendapat Imam Baghawi dan yang lainnya. Kemudian karena mukallaf dan taklif itu sesuatu beban, maka dinamakan tsaqalain. Kemudian yang ketiga karena apa? Karena banyak dosanya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mab'utsun ila tsaqalain bittifaqil muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada jin dan manusia berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dengan nas, ayat dan hadis yang telah disebutkan di depan. Waqad istama'atil jinnul Qur'an wa wallau ila qaumihim munzirin. Dan jin telah mendengarkan dengan seksama bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wallau ila qaumihim munzirin, kemudian mereka pulang kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih. Mendengar Al-Quran kemudian beriman, kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Barakah. Ini barakah ilmu. Saya mendengar kebenaran, mendengar ilmu, dipahami, dikuasai, kemudian disampaikan. Barakah. Dan untuk para jin, ya kawan, para jin, mereka apa? Adanya adalah apa? Al-munzirin, memberi peringatan. Tidak ada nabi ataupun rasul yang diutus dari kalangan jin. Adanya nazir, pemberi peringatan. Karena jin atau karena nabi itu diutus dari kalangan manusia. Ini juga menunjukkan keutamaan jenis manusia, kawan. Dan bersyukur antum jadi manusia bukan jadi jin, ya Kamal. Lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi bi batni nakhlah lamma raja'a min at-Taif wa akhbarahu Allah bidzalika fil Qur'an. Ya, ketika jin mendengar Al-Quran kemudian mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat di batni nakhlah sepulang dari Taif, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hal tersebut di dalam Al-Quran. Berarti pada asalnya Nabi tahu atau tidak ada jin yang mendengarkan bacaan beliau, yang dengan sebab itu masuk Islam, mendengarkan dakwahnya dengan sebab itu masuk Islam. Asalnya tadinya tahu tidak ya Cahya? Tidak tahu. Di sini juga penting akhwan faidah tarbawiyah dan dalam dakwah, bahwasanya seorang hendaknya bersemangat dalam menyebarkan kebaikan. Karena mungkin di sana ada orang-orang yang mendengar atau membaca dari apa yang kita sebar, dari ilmu yang disampaikan yang kita tidak kenal, ternyata mereka menjadi apa? Menjadi salah satu orang yang mendapatkan hidayah, dengannya pahala-pahala terus mengalir ke sisi kita. Makanya dulu para ulama sangat bersemangat dalam masalah bathul ilmi, berupaya menyebar ilmu, berupaya berdakwah. Tapi tadi
menebar ilmu setelah dirinya berhias dengan ilmu. Dalam artian berupaya, belajar dulu. Jangan sampai seorang loncat mendengar seruan, dorongan untuk menyebarkan ilmu. Di zaman sekarang akhirnya tidak mau belajar, tapi yang penting kompas sana sini saja. Kemudian mengklaim dirinya telah menjadi penebar ilmu. Ini keliru. Yang pertama kali kita diperintahkan untuk mengisi diri kita terlebih dahulu dengan ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Ini penting diingat-ingat. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Tidak punya ilmu, bagaimana mau memberikan ilmu? Antum ingin punya bagian dalam deretan orang-orang yang menyebarkan ilmu, maka harus berhias, harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Maka belajar, duduk di majelis ilmu, beradab dengan adab-adab penuntut ilmu. Nah, apa kata tadi? Peribahasanya apa tadi? Muhammad Aceh? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Antum mau memberi gimana? Tidak punya duit. Mau memberi temannya nanti tak kasih duit 50.000, enggak punya duit. Ini contoh mudah ini. Baik. Barokah, subhanallah kawan. Mendengar Al-Quran, Nabi tidak sadar, tidak menyadari ada jin yang mendengarkan, tapi dengan sebab itu jin masuk Islam. Nah, dan manfaatkan kemudahan-kemudahan teknologi yang ada untuk kebaikan dengan niatan yang bagus. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab hidayah bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang hal itu di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, wa il sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan tatkala kami palingkan darimu, atau kami arahkan kepadamu wahai Muhammad sekelompok dari kalangan jin yang mereka mendengarkan seksama bacaan Al-Quran yang engkau baca. Jadi Allah yang mengarahkan mereka. Ini juga penting. Kita bisa datang ke majelis ilmu, ini nikmat dari Allah. Allah yang mengarahkan untuk kita melangkah, Allah yang mengarahkan untuk kita bisa duduk. Maka penting bagi siapa saja yang jauh dari majelis ilmu untuk apa? Untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar bisa diarahkan ke jalan yang mengantarkan kepada ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala arahkan jin ini, Allah pilih para jin yang disebutkan dalam ayat ini dibandingkan jin-jin yang lain. Wa idsarafna ilaika nafaram minal jin. Kemudian yang kedua, yastami'una al-Qur'an. Mereka mendengarkan dengan seksama. Ini juga sarana masuknya ilmu, istima'. Mendengarkan dengan seksama bacaan Al-Qur'an. Menunjukkan mereka paham ikhwan bacaan Al-Qur'an. Karena Al-Quran kalau memang paham apa isinya, ini akan menghunjam di hati yang mendengarnya. Kalimat-kalimat yang tidak ada yang lebih bagus darinya. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka menghadiri majelis yang di situ dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan ansitu, diamlah. Insat, diam, seksama untuk mendengarkan. Falamma qudiya, setelah selesai, wallau ila qaumihim mundzirin, maka mereka pun beranjak pergi menuju kaumnya sebagai pemberi peringatan. Satu majelis, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya dengan keberkahan yang luar biasa.
Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka mengatakan, wahai kaum kami, sungguhnya kami mendengar suatu kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaum kami, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dunubikum, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan melindungi kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya. Namun siapa saja yang tidak mau menyambut para penyeru dari penyeru-penyeru Allah, tidak mau menyambut dakwah yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan dengan mengutus rasul-rasulnya, tidak mau menyambutnya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah Maha mampu untuk membinasakannya. Falaysa bimu'jizin fil ard. Karena Allah zat yang Maha kuasa, zat yang Maha perkasa, tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan Allah. Wa laysa lahu min dunihi awliya, dan dia tidak memiliki selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini jelas menunjukkan para jin wajib tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Qala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kitab. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa suatu kitab yang dia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Faqara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faghadib. Kemudian Nabi membacanya terus marah. Faqala amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayadha'a naqiyah. Apakah engkau wahai Ibnu Khattab padanya keraguan terkait risalah yang dibaca, kemudian ingin untuk apa? Mengambil petunjuk dari kitab-kitab tersebut wahai Ibnu Khattab. Ini makna dari pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan syariat ini bayadha naqiyah. Dengan apa? Syariat dalam kondisi putih jernih, itu sangat gamblang. Nah, la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fataqdzibu bihi aw bibatilin fatusaddiqu bih. Jangan sampai kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu, kemudian mereka mengabarkan kepada kalian dengan kabar yang benar, tapi kalian mendustakannya. Atau sebaliknya, mereka menjawab dengan kebatilan, tapi malah kalian membenarkannya. Ini diantara alasan kenapa kita tidak boleh membaca dari kitab-kitab ahli kitab, baik itu Taurat maupun Injil, atau yang lainnya dari kitab-kitab terdahulu yang telah mengalami perubahan. Kenapa? Karena bisa saja kita baca, kemudian sebenarnya itu benar, tapi kita dustakan. Padahal itu yang memang datang dari sisi Allah. Atau sebaliknya, kita baca itu batil, ternyata malah masuk dalam hati kita sehingga kita benarkan.
Walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasa'ahu illa an yattabi'ani. Rawahu Ahmad. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya saja Musa saat itu masih hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali harus mengikutiku. Hadis ini ikhwan dibawakan untuk apa? Untuk menegaskan bahwasanya tidak ada satupun yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW setelah mendapati masa beliau. Maka dikatakan dalam syarah, wa hadzal hadits nassun fi bayani hadzal naqidi. Nah, hadis ini sebagai nas dalam menjelaskan pembatal Islam yang ke-9 ini. Wa annahu la ahada minan nas yas'ahul khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang diberi keluasan, yang diberi pilihan dan pembolehan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ditambahkan dalam dalil. Kalau terlalu panjang maka ambil bagian terakhir, ikhwan. Nah, hadis Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Bagian itu saja. Itu menjadi inti bagian akhir. Hadis rawahu Ahmad. Baik, ada pun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد